Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, Muhammad. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang bersama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you hear my voice? Yes, I can. Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. Are you okay? Yes, Yeah. we are good. Okay, so first of all, let us raise our gratitude to the God Almighty who has given us a good time in order that we can still meet today for this afternoon to conduct our virtual lecture, namely English Semantics. This is the first meeting for English Semantics. Secondly, I would like to send salawat and salam to our great Prophet Muhammad SAW, who has brought the human from the darkness into the lightness. Well, beloved my students, is there any boy here? Ada cowoknya? Cuman 11 saya lihat di sini masuk. Muhammad Kafrawi ada ya? Berapa yang aktif sekarang di kelas tak? Bisa didengar suara? Mutimu. Ada 16. Berapa? 16. 16. 16 ya. Oke. Tapi yang masuk ini baru 11 ya? Ada tadi yang join, Mister, tapi keluar. Oh begitu ya. Oke. Masih jelas suara saya? Jelas ya? Yes, sangat jelas. Okay, well, welcome back to our class in different subject. Jadi kita ketemu kembali dengan mata kuliah yang berbeda di semester 5 ya. Oke, jadi our subject for this semester is semantik. Jadi semantik. Actually, it is quite different teaching this in virtual mode karena ini sebenarnya mata kuliah inti kita. Jadi itu saya katakan tadi agak sulit sebenarnya kita memberikan kuliah secara virtual karena ini adalah mata kuliah disiplin ilmu kita yang harus kita dalami sebenarnya. Sama halnya waktu kita punya mata kuliah sinteks ya. Kemarin sudah sinteks ya. Ya. Sinteks sudah diambil sebelumnya. Jadi ada beberapa hal lagi kita harus jelaskan di sini. Meskipun jumlah mahasiswa di
semantik semester 5 ini, TBI semester 5 tidak terlalu banyak. Karena sama seperti dulu, ada sekian bab, kita mau menjelaskan beberapa permasalahan bagian dari English semantik tersebut. Oke. Well, to shorten the time, karena ini pertemuan pertama, mungkin ada semacam secara umum saja generalization about our subject tentang penjelasan umum perkuliahan kita. Saya akan coba tampilkan dulu materinya. Ya, bisa dilihat semua ini materinya. Mungkin untuk show filenya saya akan kirimkan. Kita lihat nanti pembahasannya ada berapa bab, ada berapa kelompok untuk pembahasan babnya. Jadi bisa saja mungkin ada satu kelompok itu bisa membahas dua chapter dan seterusnya. Ya, saya ingin memperlihatkan dulu bisa ya, jelas ya. Jadi kalau ada audio yang kurang jelas, silahkan diinformasikan. Jangan sampai saya bicara terus tapi tidak disimak. Oke. Ini dulu, ini adalah buku atau buku paket utama kita. An Introduction to English Semantics and Pragmatics. Ya. Oke. Please unmute your audio. Coba di-unmute dulu sama audionya. Sebelum saya buka itu bukunya, boleh saya mendengar dulu. I want to listen from you. How do you understand about semantik? Bagaimana kita mengerti sejauh ini tentang semantik? Boleh dikasih bayangan kepada saya kira-kira sebelum ada gambaran umum. Oke, silahkan. Semantik itu apa sih? Kira-kira apa kita akan pelajari di sini? Meskipun mungkin kita tidak bisa menyelesaikan berbagai macam pembahasan, tapi minimal apa yang akan kita di situ kira-kira apa? Oke, silakan di-unmute audionya untuk memberikan gambaran singkat apa yang diketahui. Silakan. Yang aktif Nurul Muzkiyah, boleh? Iya, silakan. Di-unmute lagi. Ya. How do you understand about semantik? Bagaimana kita mengerti itu tentang semantik? Oke, silakan. Tidak ada suaranya. Hah? Ya? Bagus. Ada Miga? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang semantik yang saya tahu. Semantik adalah sebuah cabang ilmu dari linguistik yang membahas tentang makna dalam sebuah bahasa. Oke, what else? Apa lagi?
Jadi kalau Zoom-nya putus, login kembali ya kayaknya ini. Karena ini Zoom gratisan, cuma 40 menit, kayaknya mau habis waktunya ini. Jadi kalau putus, silahkan login kembali. Oke, ada lagi Muskia? According to Muskia, semantik itu adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna atau arti dalam suatu bahasa. Tentang makna atau arti dalam suatu bahasa. Oke. Ini others? Ada yang lain? Umul Khair, Sir. Oke, please, Umul Khair. Oke, sependek pengetahuan saya, semantik itu di sana memang ngebahas tentang arti makna dalam sebuah kata. Yaitu, coba diulang. Yaitu ilmu yang membahas tentang makna-makna dalam sebuah kata. Makna-makna yang mempelajari tentang makna-makna dalam sebuah kata. Ya. Apakah itu berupa kata, satuan terkecil kata ya? Kemudian di atasnya kata ada kalimat. Ada kalimat. Di atasnya kalimat ada paragraf. Di atasnya paragraf apa lagi? Teks. Salah. Wacana ya. Oke, dia sudah menjadi bacaan. Itu yang pada umumnya kita ketahui dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris itu ada dikatakan frase, apalagi dikatakan ya, nanti ada namanya clause, ya. Jadi yang biasa kita kenal ada word, ya, ada kata, ada huruf, ada letter, ada word, ada sentence, tapi nanti kita bedakan, adakan satuan terkecil, lebih kecil daripada ini, lebih besar daripada ini, dan seterusnya. Oke. Saya akan kembali, jangan sampai Zoom-nya putus, diminta untuk login kembali. Karena yang kita pakai ini adalah Zoom gratisan. Ada tadi notifikasinya naik di sini. Ya. Ada lagi? Ada dari Muskia, dari Umum juga sudah. Ada yang lain? Nabila. Oke, Nabila. Silahkan Nabila. Jadi yang saya ketahui tentang semantik yaitu cabang yang linguistik yang mempelajari arti makna atau yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik itu ada dua aspek yaitu sintaksis dan pragmatis. Sintaksis pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, sedangkan pragmatik yaitu penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Oke. Jadi kalau Nabila ini menghubungkan lagi dengan sinteks, dan memang tidak bisa kita lepaskan dari semantik dengan sinteks itu. Kalau sinteks kan kita sudah punya mata kuliahnya kemarin. Ya, bagaimana struktur kata tersebut terbentuk. Kemudian kalau ini semantik mengarah kepada makna. Ya. Baik, Nabila juga menyebutkan tentang pragmatik. Jadi, I just want to say to you all that kita tidak bisa pisahkan antara semantik dengan pragmatik sebenarnya. Ya, makanya paket buku paket yang saya perlihatkan di sini adalah An Introduction to English Semantic and Pragmatics. Jadi memang tidak bisa dipisahkan. Oke. Well, any else? Masih ada? Ada yang ingin saya perlihatkan lagi? Masih adakah yang ingin mencoba memberikan semacam persepsi tentang semantik? Kafrawi, cuman Kafrawi yang hadir ya, yang laki-lakinya. Oke, masih ada? Masih ada kira-kira? Oke. Kalau tidak ada, coba sebelum saya buka ini, mungkin bisa dilihat ini
ini masih pengenalannya, introduction-nya. Ya. Jadi ini sudah benar tadi yang disampaikan oleh Muzkia. Bidang semantik merupakan suatu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Oke. Jelas terbaca ya? Bisa dibaca semua ini? Sir. Buram. Agak buram. Agak buram kayak ada begitu. Agak Oke. enggak bentar tulisannya, Sir. We can't read. Oke. Tidak apa-apa, nanti juga saya bisa kirimkan ini filenya. Di-share saja materinya, Mister. Boleh, nanti saya share. Jadi di sini sekilas karena dia berbahasa Indonesia dibilang begini. Jadi bidang semantik itu merupakan satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Oke, sudah connect tadi. Jadi semantik itu berasal dari perkataan Greek ya. Apa itu Greek? Bahasa apa itu Greek? Greece. Ada yang tahu? Bahasa Yunani, Sir. Oke, Yunani. Ya, Yunani. Perkataan Greek sema yang berarti tanda atau sign. Sema yang juga bermaksud isyarat. Oke. Seterusnya kata itu menerbitkan kata semain yang bermaksud berarti. Dari sinilah terbitnya istilah semantik. Oke. Sekilas saja ya. Jadi semantik ialah istilah yang merujuk kepada kajian makna dan oleh sebab makna itu adalah sebagian daripada bahasa. Maka semantik juga menjadi sebagian daripada linguistik. Ya. Dalam semantik terdapat skop-skop semantik yang tertentu. Oke. Jadi ini pada umumnya ini dikatakan oleh ahli as the study of meaning in natural language. Oke. Oke, nanti saya share ini sekedar pengantar dulu. Bagaimana menurut Plato, bagaimana Aristoteles dan seterusnya. Oke. Kalau ini mungkin bisa jelas dilihat ini. An Introduction to Ya, Semantic. Oke. Jadi menurut Roman Jacobson, language without meaning is meaningless. Jadi bahasa tanpa arti itu adalah itu tak berarti. Oke. Makanya kita perlu mempelajari tentang semantik. Oke. Kemudian ini sudah masuk pengertiannya. Oke. Sekilas dulu saya sampaikan. Nah ini tadi yang dikatakan umum adalah semantik adalah cabang linguistik that deals with the study of meaning, change in meaning, and principle that govern the relationship between sentence or words and their meanings. Oke. Berarti saya bisa berkesimpulan bahwa actually you got it in generally about semantik. Jadi kita sudah mengerti secara umum. Cuman kita masih mau dalami lagi. Kita mau terjun lebih dalam lagi, mempelajari tentang what semantics is. Apa itu semantik? Oke. Oke, kalau sekedar kita belajar tentang pengertiannya mungkin bisa kita hafal, akan tetapi ada nanti praktek-praktek seperti ini akan kita binakan. Jadi berbicara tentang semantik itu arti itu multi interpretasi nanti ya. Jadi banyak mungkin yang tidak sesuai, tidak sependapat. Makanya kita perlu pelajari di sini. Ini adalah bagian-bagian. Kalau ini jelas ya. Jadi saya scroll